Salam, Tuhan memberkati kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, pada peringatan wajib Santo Vincentius Paulo, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini banyak orang berambisi untuk mendapatkan sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka, teristimewa kedudukan dan kekuasaan. Di Injil hari ini juga dikisahkan bahwa ternyata para murid itu bertengkar siapakah yang terbesar di antara mereka. Di sini semakin jelas bahwa ternyata para murid mengikuti Yesus itu semata-mata untuk mendapatkan posisi, kedudukan, kekuasaan duniawi saja. Dan dalam dunia perpolitikan juga orang berebutan posisi, kekuasaan. Bahkan orang saling membunuh satu sama lain hanya supaya mendapatkan. Tentu cerita ini memberikan kita satu gambaran apa yang harus kita lakukan, ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan, ya. Ketika menjadi seorang murid Tuhan, hindarilah ambisi akan kedudukan dan kekuasaan. Sebab kedudukan dan kekuasaan diberikan oleh Allah oleh karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup, bukan oleh karena kita mencapai kesuksesan pribadi kita. Tidak. Oleh karena itu penting, saudara-saudari, ya, bahwa mengikuti Kristus adalah untuk senantiasa menyatakan kasih dan cinta Allah bagi sesama. Dan Yesus sudah mengingatkan kita, berhati-hatilah terhadap satu ambisi tentang kedudukan. Sebab menjadi pengikut Kristus adalah siap untuk melayani sesama seperti sang guru. Ia berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupku bagi sesama." Itulah yang terbesar untuk menjadi murid Tuhan. Maka Yesus mengatakan, jauh lebih penting ketika kita mau merefleksikan bagaimana kehidupan seorang anak kecil. Ia adalah seorang yang terbesar di antara sesama. Mengapa? Mengapa anak kecil itu dipilih oleh Yesus? Ada hal apa? Ada sifat apa? Ada karakter apa? Ada ciri apa? Atau sikap hidup apa yang ada dalam diri anak kecil? Anak kecil adalah tulus ketika ia bersama orang tua. Mengikuti Kristus butuh ketulusan. Tidak boleh ada self-interest. Ketulusan untuk siap mengabdi, melayani secara bertanggung jawab. Dan itulah kita lihat dalam diri anak kecil, sangat tulus kepada orang. Tidak neko-neko, tidak punya ambisi, tidak punya self-interest. Yang kedua, anak kecil itu jujur. Mengikuti Tuhan itu harus jujur. Jangan punya ada sesuatu niat yang tidak baik di balik.
apalagi untuk mendapatkan kedudukan kekuasaan. Anak kecil itu mempunyai sifat yang sangat percaya diri, mengandalkan dan percaya kepada orang tuanya. Mereka nggak peduli di dapur ada makan atau tidak makan, ada baju atau tidak ada baju. Mereka tahu bahwa segala sesuatu ada bagi mereka. Menjadi murid Tuhan jangan pernah khawatir dan takut. Jangan pernah cemas. Jika seorang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, maka ia tidak pernah mengalami kekhawatiran. Sebab Tuhan akan senantiasa melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya tercerai-berai atau hidup di dalam penderitaan. Kita sendiri yang kadang-kadang membuat hidup kita menjadi menderita oleh karena kemalasan kita, oleh karena kebobrokan kita, oleh karena ketegaran hati kita. Kita selalu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah, maka kita menjadi tersesat. Maka Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita, mari, jikalau kita ingin menjadi yang terbesar di dalam kasih dan cinta Allah, maka wujudkan cinta itu, kasih Allah itu dalam kehidupan kita, dalam kesaksian hidup kita, dengan melayani satu sama lain, dengan menunjukkan kesaksian hidup yang benar di hadapan orang lain, seperti yang diinginkan oleh Yesus. Menjadi pengikut Kristus hanya satu, hidup dalam keteladanan Sang Guru. Itulah hidup kita. Tuhan memberkati dan senantiasa melindungi kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.